Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya teman-teman. Ini adalah materi terakhir yang akan saya berikan pada perkuliahan hari ini. Saya izin share screen. Untuk perkuliahan pada hari ini ditutup dengan sistem dispersi emulsi. Gitu ya. Kalau tadi sudah Anda pelajari tentang sistem dispersi suspensi, sekarang kita akan belajar tentang sistem dispersi emulsi. Di gambar ini Anda bisa melihat bahwa ada 3 fase, yaitu oil emulsifier dan water. Di mana untuk water base, itu komposisi water lebih banyak dibandingkan dengan oil. Begitupun sebaliknya dengan kondisi oil base, maka komposisi oil akan lebih banyak daripada water. Anda bisa melihat ya. Untuk yang water base, waternya lebih banyak dibandingkan dengan oil. Untuk yang oil base, oilnya lebih banyak dibandingkan water. Nah, ini adalah gambar emulsi jika Anda lihat dengan mikroskop. Seperti kita sepakati sebelumnya, bahwa kita sepakati bahwa partikel itu berbentuk seperti bola. Ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang emulsifikasi. Emulsifikasi merupakan proses terbentuknya emulsi, di mana emulsi adalah sediaan berupa campuran yang terdiri dari dua fase cairan dalam sistem dispers. Sistem dispersnya berupa fase cair, yang mana satu terdispersi sangat halus dan rata dalam fase cair lainnya. Umumnya ini ditambahkan zat pengemulsi atau emulsifying agent untuk semakin mantap. Semakin mantap itu semakin jadi gitu ya emulsinya ya. Jadi kalau yang namanya emulsi biasanya masih ditambahkan emulsifying agent. Nah, ini adalah contohnya. Kalau ada dua buah cairan tidak dapat tercampur, dimasukkan dalam satu wadah, maka akan terbentuk dua lapisan. Hal ini disebabkan adanya gaya kohesi. Teman-teman pasti ingat ya, apa itu gaya kohesi dan gaya adhesi, di mana ini disebabkan oleh gaya kohesi antara molekul yang cairannya lebih besar daripada adhesi kedua cairan. Di sini ada contoh air dan minyak. Ya, teman-teman bisa lihat. Kalau kita tuangkan air dalam minyak atau minyak dalam air, semuanya akan terbentuk dua fase seperti ini. Ya, yang di kanan ini. Fase minyaknya akan di atas dan fase airnya di bawah. Oke. Kemudian proses pengadukan menyebabkan satu fase terdispersi dalam fase yang lain akan memperluas permukaan globul sehingga energi bebas semakin besar. Jadi energi bebasnya akan semakin besar kalau Anda melakukan pengadukan. Fenomena ini akan menyebabkan nggak stabil secara termodinamik. Gitu. Lalu gimana caranya supaya stabil? Maka kita akan tambahkan emulsifying agent. Ya, yang mana fase yang memiliki komposisi lebih banyak nanti akan jadi fase pendispersinya. Jadi kalau Anda bikin oil in water yang mana oilnya lebih banyak, maka oilnya ini akan jadi fase pendispersi. Kalau di sini water in oil, waternya lebih banyak, jadi waternya ini akan jadi fase pendispersinya. Nah, lalu bagaimana dengan zat pengemulsi, emulsifying agent atau emulgator? Usaha stabilitas globul-globul terhadap fase kecil terdispersi dilakukan dengan mencegah kontak antar globul dengan menggunakan zat emulgator. Ya. Jadi, pada penambahan emulgator akan menyebabkan emulsinya menjadi stabil. Tujuan pembuatan emulsi ini apa sih, Bu? Kenapa sih kita harus bikin emulsi? Kok sepertinya ribet banget gitu ya. Nah, secara farmasetik, proses emulsifikasi ini memungkinkan untuk kita sebagai formulator atau farmasi ini bisa membuat satu bentuk sediaan ya yang stabil dan rata dari dua zat yang tidak bercampur, dari dua cairan yang nggak bisa saling campur gitu ya.
Kemudian ukuran partikelnya bisa diperkecil dari bola-bola minyak dan dapat mempertahankan minyak tersebut agar dapat mudah dicerna dan diabsorpsi. Contohnya pada oral formulation dan topical formulation. Kalau pada oral formulation, ya, akan bisa meningkatkan bioavailabilitas dan akseptabilitas. Ya. Kemudian bisa giving control rate of drug release, kita bisa mengkontrol berapa banyak obat yang akan rilis, yang akan dilepaskan, laju pelepasan obatnya berapa lama. Kemudian avoiding protection to oxidation or hydrolysis. Ya, kita bisa memprotek untuk oksidasi atau hidrolisis itu dari formula kita. Sedangkan kalau misalnya Anda buat topical formulation dengan emulsi ini, otomatis dia akan sangat dengan mudah diaplikasikan. Ya, dapat mengeliminasi kayak rasa oily gitu ya. Jadi lebih enak gitu loh. Kemudian bisa membawa air. Jadi adsorban airnya makin banyak dan ini akan menimbulkan sensasi lembut di kulit. Teori terbentuknya emulsi. Emulsi dapat dibuat dengan menggunakan macam-macam emulgator yang masing-masing ini tergantung lagi dari cara kerjanya gimana, terus strukturnya gimana, apakah itu fit untuk emulsi yang akan Anda buat nantinya. Ya. Yang perlu Anda perhatikan lagi, kalau menggocok campuran, dua zat yang cair yang nggak nyampur, itu yang satu atau cairan yang satu itu pasti akan terbagi jadi butir-butir kecil. Jadi kayak tadi minyak dalam air ya, kita bisa lihat bahwa yang minyak ini akan jadi butir-butir kecil. Ya, lebih kecil daripada airnya. Ya. Nah, apabila kalau kita berhenti ngaduk, berhenti gocok, maka butiran itu akan balik lagi ke atas, akan ngumpul lagi, dan akan pisah lagi. Kalau misalnya saya berhenti ngaduk di sini, yang tadi butiran-butiran ini akan balik lagi, ke sini lagi, balik naik lagi. Tapi kalau ini saya gocok, saya aduk, ya butiran-butiran minyaknya ini akan lepas dan kayak kecil-kecil seperti ini. Kalau saya berhenti ya balik lagi gitu ya. Nah, kegagalan dalam usaha nyampur dua cairan itu yang akhirnya disebabkan oleh kohesi antar masing-masing molekul gitu ya. Yang satu lebih besar daripada yang lain gitu. Saling gede-gedean kekuatan gitu. Nah, akhirnya kekuatan kohesi dari dua cairan tersebut menyebabkan adanya tegangan antar muka, antar batas dua cairan. Tadi yang di awal sudah saya sebutkan ya, sudah saya berikan tentang tegangan antar muka ya. Nah, harapannya dengan menggocok, dengan mengaduk, tegangan antar muka itu dapat dengan mudah dipecah ya. Dapat dengan mudah dipecah sehingga terjadi butir-butir tetes-tetes yang halus. Nah, anggapannya kalau udah jadi tetes-tetes yang halus, butir-butir yang halus, otomatis akan semuanya tuh nyampur begitu. Nah, dengan mengusahakan penurunan atau pembebasan efek tegangan antar muka secara permanen, maka nanti akan terbentuk emulsi yang stabil. Nah, emulsi yang stabil bisa dibentuk mungkin dengan cara penggocokan itu tadi, dengan cara pemberian emulsifying agent juga, gitu. Teori terbentuknya emulsi tidak terlepas dari tiga teori ini. Yang pertama, teori tegangan permukaan, di mana penambahan emulgator akan menurunkan tegangan antar muka yang terjadi pada bidang batas antara kedua zat cair dan menyebabkan bercampurnya kedua zat tersebut. Pada tegangan antar muka ini, penambahan emulgator itu bertujuan untuk menurunkan tegangan. Jadi konsepnya harus dipahami dulu ya teman-teman. Kalau Anda menambahkan emulgator, maka tegangan antar muka tadi yang antara dua fase cair tadi itu akan diturunkan. Nah, sehingga kalau udah diturunkan pasti tidak ada batas, tidak ada gap antara kedua zat cair. Nah, itu bisa kita bilang bahwa cairan kita akan tercampur.
Kemudian teori yang kedua yaitu teori oriented wedge atau orientasi bentuk baji, di mana di sini molekul emulgator itu terdiri dari gugus-gugus hidrofilik dan lipofilik, yang mana masing-masing gugus ini punya yang disukai dan yang nggak disukai. Ya, kalau hidrofilik sukanya apa? Air atau minyak? Ayo, kalau lipofilik sukanya apa? Air atau minyak? Gitu ya. Nah, dengan demikian seolah-olah emulgator ini kayak jadi boundary, kayak jadi pengikat, kayak jadi engagement-nya, kayak gitu ya, untuk dua fase antara air dan minyak. Kemudian ada lagi teori yang ketiga, yaitu teori interfacial film atau plastik. Emulgator akan membentuk lapisan tipis yang membungkus partikel fase disperse. Nah, harapannya dengan dibungkus tadi ini partikelnya bisa menyebabkan fase disperse ini lebih stabil. Ya, ingat bahwa ada fase terdisperse dan ada fase pendisperse. Jangan sampai kebalik. Nah, bagaimana dengan mekanisme emulsifikasi, Bu, atau mekanisme kerja dari emulgator yang tadi kita tambahkan? Ternyata si emulgator ini, teman-teman, dia bisa berfungsi sebagai stabilisasi termodinamik dengan cara dia menurunkan tegangan permukaan. Kemudian emulgator ini juga bisa sebagai pelindung mekanik terhadap koalesen dengan cara dia membentuk lapisan antarmuka. Si emulgator ini juga akan menjadi pelindung listrik dari partikel dengan cara ia membuat lapisan ganda listrik gitu. Bagaimana dengan mekanisme emulsifikasi? Mekanisme emulsifikasi yaitu penurunan tegangan antarmuka gitu ya. Yang pertama yang akan dibahas di sini tentang penurunan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka. Emulgator kurang efisien dalam menurunkan tegangan antarmuka, tetapi dia akan membentuk pelindung antarmuka yang baik. Sedangkan kalau dia pada terbentuknya lapisan antarmuka, ya yang kedua, molekul emulgator atau amfifilik ini akan mengatur dirinya pada suatu antarmuka air dan minyak, sehingga membentuk lapisan tipis yang monomolekuler. Jadi si amfifilik atau emulgator ini dia akan membentuk suatu apa ya, semacam lapisan untuk si gugus hidrofilik dan lipofilik ini supaya bisa nyatu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penurunan lapisan ganda listrik. Permukaan droplet memiliki lapisan ganda listrik sehingga menyebabkan adanya kekuatan tolak-menolak di antara dua fase yang tidak saling campur. Bagaimana, Bu, dengan stabilitas emulsi? Nah, kemungkinan besar untuk pertimbangan yang terpenting bagi emulsi di bidang farmasi, terutama kosmetik ya, kebanyakan yang bikin emulsi ini kan pabrik kosmetik begitu ya, teman-teman ya, adalah stabilitas dari hasil jadi sediaan emulsi tersebut. Nah, kestabilan emulsi ini bisa kita lihat dari adanya penggabungan fase dalam. Nggak jadi creaming, nggak ada apa dan memiliki penampilan, bau, warna, sifat fisiknya baik. Jadi nggak tengik. Terkadang itu kalau kita di industri, terutama untuk yang fase-fase minyak ya teman-teman, biasanya itu berbau tengik gitu ya. Nah, bisa terjadi saat stabilitas menurun ditandai dengan salah satunya, saya tidak bilang semua ya, saya bilang salah satu itu dengan baunya mungkin bisa tengik begitu. Nah, itu sudah menjadi awareness untuk kita bahwa kestabilannya turun. Lalu stabilitas emulsi. Emulsi ini dikatakan tidak stabil kalau mengalami salah satu di antara tiga ini. Creaming dan flokulasi atau terpisahnya emulsi jadi dua lapisan. Tapi ini sifatnya reversible. Sebenarnya bisa kembali kalau kita aduk lagi, kalau kita reproses lagi bisa kembali. Atau coalescent dan cracking. Pecahnya emulsi, butir minyaknya akan menyatu. Jadi terbentuk lagi dua lapisan gitu ya. Yang awalnya udah nyampur, tiba-tiba pisahan lagi.
bentuknya beda lagi. Nah, kalau udah terbentuk coalescence dan cracking ini, dia sifatnya irreversible. Lalu inversi, suatu peristiwa berubahnya tipe emulsi yang awalnya itu kita buatnya oil in water, nanti jadinya water in oil. Atau sebaliknya, awalnya Bu, kita buatnya water in oil, tapi kok ternyata emulsi kita oil in water sih Bu. Nah, itu terjadi inversi. Gitu ya. Jadi, tentang stabilitas emulsi ini, teman-teman perlu perhatikan bahwa tidak ada atau jangan sampai ada salah satu di antara tiga hal ini. Creaming flocculasi, coalescence dan cracking atau inversi. Nah, creaming ini apa sih? Saya akan coba bahas ya lebih detail. Kalau creaming itu terpisah emulsi jadi dua lapisan. Yang satu butir-butir tetesan atau fase disperse yang lebih banyak daripada fase yang lain. Kalau flokulasi, ini terbentuk kelompok-kelompok globul yang posisinya tidak beraturan dalam emulsi. Kemudian ada coalescence dan cracking atau breaking, terjadi penggabungan globul-globul jadi lebih gede, gitu ya. Lalu ada inversi yang tadi berubah ya, awalnya dari oil in water ke water in oil. Oil in water atau minyak air, MA ini oil in water. M-nya oil, A-nya water, gitu. Bagaimana dengan mekanisme dari instabilitas emulsinya? Gitu ya. Bagaimana ininya, stabilitasnya. Nah, Anda bisa lihat ada perbedaan fase atau ada inversi dari fase ya. Kalau ini creaming, ini sedimentasi, ini flokulasi, ini coalescence. Lalu akan beda langsung berubah dua fasenya lagi. Anggaplah yang kuning ini adalah oil dan yang putih ini adalah water, gitu ya. Kalau creaming awalnya dia cuma pisah. Sedimentasi dia mengendap, flokulasi dia udah mulai globul-globulnya udah mulai deket-deket, dan coalescence udah makin bentuk gede, lama-lama belum pisah lagi nih. Ya, kalau fase inversi, awalnya Bu, saya maunya bikinnya apa? Water in oil gitu ya, waternya lebih banyak daripada oil. Malah jadinya oil in water gitu. Terbentuk inversi. Ini supaya memudahkan Anda memahami. Lalu bagaimana caranya saya menentukan tipe emulsi? Nah, ini biasanya nanti dilakukan di praktikum. Apa saja tipe emulsinya, gimana? Apakah emulsi saya ini water in oil, atau oil in water, atau OWO, gitu ya. Nah, kita perlu melakukan uji pengenceran, uji konduktivitas, uji fluoresensi, uji kelarutan warna, uji arah creaming. Cara menentukan tipe emulsinya, ya, yang pertama dengan uji pengenceran ya, saya bahas uji pengenceran. Metode ini tergantung pada kenyataan bahwa suatu emulsi oil in water dapat diencerkan dengan air dan emulsi water in oil dengan minyak. Jadi, yang emulsi oil in water ini bisa diencerkan ternyata pakai air, tapi kalau emulsinya ini water in oil, bisanya pakai minyak. Saat minyak ditambahkan, nggak akan ada yang bercampur dalam emulsi dan akan nampak nyata pemisahannya gitu. Lalu uji yang kedua adalah uji konduktivitas. Uji konduktivitas di sini kita pakai air. Kenapa pakai air? Karena air ini merupakan penghantar listrik yang baik. Kalau sepasang elektroda nanti dihubungkan dengan sebuah lampu dan sumber listrik, kemudian kita masukkan dalam emulsi, kalau lampunya nyala, maka tipe emulsi minyak dalam air, dan jika lampunya nggak nyala, maka emulsinya kita ini air dalam minyak. Gitu ya. Lalu cara selanjutnya yaitu uji fluoresensi. Untuk uji fluoresensi, banyak minyak kalau dipaparkan pada sinar UV berfluoresensi, kalau tetesan emulsi ini dibentangkan, ada lampu fluoresensinya di bawah mikroskop, maka semuanya itu akan menunjukkan warna atau menunjukkan fluoresensi, gitu ya. Nah, yang menunjukkan fluoresensi ini, maka emulsinya air dalam minyak atau water in oil. Tapi kalau emulsi Anda itu minyak dalam air atau oil in water,
maka fluoresensi yang akan timbul itu bintik-bintik. Ya, kalau fluoresensinya bintik-bintik, jadi emulsi Anda itu minyak dalam air atau atau oil in water. Tapi kalau fluoresensi Anda ini bagus banget nyalanya, berarti emulsi Anda ini air dalam minyak atau water in oil. Ya. Lalu kita lanjutkan studi selanjutnya adalah uji kelarutan warna. Suatu pewarna larut air akan larut dalam fase berair dari emulsi. Dan zat warna yang larut minyak akan ditarik oleh fase minyak. Jadi Anda bisa menambahkan pewarna di dalam emulsi Anda. Kalau pewarnanya itu larut air, maka dia akan larut pada fase yang berair. Kalau pewarnanya itu larut minyak, maka akan ditarik oleh fase minyak. Yang terakhir, cara menentukan tipe emulsi dengan uji arah creaming. Creaming adalah pemisahan antara dua fase. Kalau arah creamingnya ke bawah, maka tipe emulsi yang terbentuk adalah air dalam minyak. Tapi kalau creamingnya ke atas, maka tipe emulsi yang dibentuk itu adalah minyak dalam air. Oke, sekian pemaparan saya tentang materi kali ini, yaitu materi sistem dispersi emulsi. Semoga bisa menambah wawasan Anda, dan saya tunggu untuk diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore semuanya.